Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dan apabila kita mensyukuri nikmat-nikmatnya maka Allah akan menambahkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sesungguhnya di antara ibadah yang sangat agung dan merupakan ibadah hati adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita banyak kali rezeki dan selalu mempermudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tak kala seorang hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Ma'tiya 'abdun mu'minun qad ba'da al-imani billahi 'azza wa jalla afdala min ayyuhsina dhannuhu billahi." Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai muslim hendaknya berbaik sangka kepada Rabb kita, terutama pada kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, tak kala seorang mukmin berbuat dosa, hendaknya seorang yang berbuat dosa segera bertaubat, dan yakinlah bahwasanya Allah akan menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubah an ibadihi wa yakhudhu sadaqati wa anna Allah wat-tawwabur rahim." Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Para ulama mengatakan bahwa selama seorang berbuat dosa, kemudian bertaubat, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertaubat dan memenuhi syarat-syarat taubat, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya ketika dia bertobat dan menerima taubatnya. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi'ibadihi hazihi biwaladiha." Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Poin yang kedua adalah tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa dalam kondisi yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana tidak? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak berhusnuzon kepada Allah, yaitu orang yang tidak yakin doanya akan dikabulkan. Akan tetapi jika orang berbaik sangka dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, maka Allah akan mengabulkan doanya.
Bagaimana mungkin Allah tidak mengabulkan permintaan seorang mukmin yang bertakwa kepadanya, sedangkan iblis dan orang-orang kafir saja Allah kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas kepadanya. Akan tetapi ketika Allah menyelamatkannya sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang beriman, bertakwa, sujud dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengalirkan air mata, tapi Allah tidak kabulkan doanya? Terlebih lagi orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, yang dimana orang-orang sedang tertidur lelap, dia menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala mencari hamba yang berdoa kepadanya di sepertiga malam terakhir seraya berfirman, "Hal min sa'ilin fa'tiyahu, hal min mustaghfirin faghfir lahu, hal min da'in fa'jib lahu." Dan apakah ada di antara hamba-Ku yang meminta, maka aku akan kabulkan permintaannya. Dan apakah ada di antara hamba-Ku yang beristighfar, maka aku akan mengampuninya. Dan apakah ada di antara hamba-Ku yang berdoa, maka aku akan kabulkan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin selanjutnya adalah hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah tak kala kita terkena musibah, sebagaimana yang dialami oleh ibundanya Nabi Musa alaihissalam yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala dia terkena musibah. Yang sudah kita ketahui bahwa pada tahun kelahiran Nabi Musa alaihissalam bertepatan dengan tahun yang dimana Fir'aun dan para tentaranya sedang mencari anak laki-laki untuk dibunuh. Maka tak kala Nabi Musa keluar dari perut ibunya, ternyata beliau yang masih bayi diperintahkan untuk berpisah dengan ibunya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan, mengharapkan kelahiran sang Musa yang masih bayi. Namun begitu lahir harus berpisah. Allah memerintahkan untuk dimasukkan ke dalam peti, kemudian dilepaskan ke dalam sungai Nil, sungai yang sangat begitu besar dan menggelombang. Namun dia bertawakal kepada Allah. Setelah mengerjakan itu, urusan selanjutnya adalah milik Allah. Ternyata peti tersebut melewati kerajaan Firaun, dan akhirnya peti yang berisi Nabi Musa yang masih bayi diambil oleh istrinya Firaun. Allah telah mengatur dan menakdirkan istri Firaun tidak memiliki anak, sehingga dia jatuh cinta kepada Nabi Musa yang masih bayi. Akhirnya Firaun kalah dengan istrinya yang cinta kepada Nabi Musa yang masih bayi, dan Firaun merawatnya di kerajaannya dan menjadikan anak angkatnya. Lalu Firaun sibuk mencari wanita yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi hanya mau menyusui kepada ibu kandungnya sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan." Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Quran Surah Taha ayat 40. Subhanallah, akhirnya ibunya Nabi Musa dipindahkan dan tinggal di kerajaan Firaun untuk menyusui anaknya sendiri, bahkan digaji. Ini semua karena anugerah yang datang dari Allah dalam bentuk musibah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, uzkurullaha yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.